Market Analysis kali ini hadir untuk memberikan rekap serta prediksi kondisi market terkini. Langsung saja kita mulai dari kategori yang pertama, yaitu Forex. Euro USD mengkonsolidasi penurunan yang dipimpin oleh ECB di sekitar 1.1000 di tengah kemunduran dolar US dan suasana risk off. Meningkatnya kekhawatiran inflasi dan perang Rusia-Ukraina yang berkepanjangan membebani imbal hasil treasury yang menawarkan dukungan kepada pasangan mata uang. Bank Sentral Eropa atau ECB mengutip tantangan terhadap inflasi sambil merilis rincian lebih cepat kuantitatif tapering pada hari sebelumnya. Namun para pedagang euro lebih berkonsentrasi pada perkiraan pertumbuhan yang suram dan ekspektasi inflasi yang direvisi ke atas untuk menyeret mata uang blok tersebut. Pernyataan dari ECB yang membiarkan pintu terbuka untuk kenaikan suku bunga yang sebelum akhir 2022 karena inflasi yang melonjak melebihi kekhawatiran tentang dampak dan invasi Rusia ke Ukraina. Secara singkat mengirim euro lebih tinggi sebelum sentimen pasar berubah ke arah yang negatif, kata Reuters. Kita beralih ke USD JPY. Pasangan USD JPY telah menyaksikan pergerakan open drive bullish pada hari Jumat, di mana aset terus bergerak ke utara sejak tanda centang pertama pada sesi perdagangan. Mayor telah melanjutkan kemenangan beruntun 4 hari pada hari Jumat yang telah membantu pasangan untuk melanggar tertinggi 5 tahun di sekitar 116.34. Pasangan USD JPY menyerahkan sebagian besar kenaikan intraday ke puncak 1 bulan dan mundur ke area 115.85 selama paruh pertama di sesi Eropa. Perputaran sentimen risiko terbukti dari penurunan tajam di sekitar pasar ekuitas. Ini pada gilirannya mendorong beberapa arus haven menuju yen Jepang dan memberikan tekanan ke bawah pasangan USD JPY. Kita beralih ke AUD USD yang memperpanjang kerugian menuju 0.73000 mencari untuk mengambil rally 5 minggu lonjakan infeksi COVID harian di China serta kekhawatiran atas meningkatnya krisis Rusia dan Ukraina membebani suasana pasar. Sementara itu, Louis RBA mengisyaratkan kenaikan suku bunga selama akhir 2022 tetapi berhasil menghindari hawkish. Pasangan AUD USD menguat untuk hari keempat berturut-turut tetapi tidak dapat mempertahankan kenaikan dan saat ini melayang di sekitar retracement 61.8% dari penurunan harian terbarunya di 0.7181. Pembacaan teknis dalam grafik harian mendukung eksistensi bullish jika pasangan berhasil maju melampaui tertinggi harian karena akan melampaui SMA 100. Kita beralih ke kategori metals. XAUUSD atau emas intraday rendah sekitar 1.985 karena bearish menyerang garis support naik 2 minggu selama Jumat pagi di Eropa. Logam kuning berjuang untuk menghibur suasana risk off karena harapan normalisasi kebijakan moneter yang lebih cepat mengarahkan pedagang terhadap dolar US. Harga emas telah menghentikan rebound sebelumnya pada hari Jumat karena investor mencerna peristiwa pergerakan pasar baru-baru ini. Titik fokus utama adalah pada pembicaraan damai antara Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov dengan mitranya dari Ukraina yaitu Dmytro Kuleba yang gagal total di tengah kurangnya kemajuan gencatan senjata antara Rusia dan Ukraina tidak mau menyerah pada tuntutan Rusia. Resiko peristiwa ini memicu penghindaran resiko besar-besaran di pasar keuangan serta memicu kenaikan dolar US baru di samping imbal hasil treasury. Kita beralih ke futures. WTI menginjak air sekitar 1.390 menuju sesi Eropa di hari Jumat menyusul penutupan harian pertama di bawah EMA kunci jangka pendek dalam beberapa hari. Selain penutupan berkelanjutan di bawah EMA 10 hari, persilangan bearish yang
akan datang di garis MACD dan garis sinyal juga menguntungkan penjual. Namun, penurunan yang jelas dari level EMA 21 hari di 1.1.40 menjadi perlu untuk meyakinkan bearish. Minyak mempertimbangkan pembacaan di awal dari CMA Group untuk pasar berjangka minyak mentah. Minat terbuka dan meningkatkan hampir 10K kontrak pada hari Kamis. Sebagian membalikan penurunan sebelumnya, volume sebaiknya menyusut tajam di sekitar 316.3K kontrak setelah 3 bangunan harian berturut-turut. Kita beralih ke stocks. Alibaba mempertimbangkan semua sisi negatif dan ketidakpastian di sekitar Alibaba Group. Kami akan berpikir bahwa analis Wall Street akan berhati-hati. Sebaliknya, dari 46 analis yang meliput BABA, 29 mengeluarkan strong buy dan 11 mengeluarkan buy, dan pada saham dengan hanya 6 menyerukan untuk hold. Target harga BABA saat ini telah turun menjadi 190.92 dari sekitar 350 pada kuartal keempat 2020. Namun mengingat premi 55.5% dari harga penutupan terakhir di 122.74, selama 3 tahun terakhir BABA diperdagangkan di sekitar target harga terendah saham pada 123.70 di sekitar $30 lebih rendah dari rata-rata sepanjang masa. Sulit untuk membantah bahwa Alibaba Group berada dalam posisi yang lebih buruk secara fundamental daripada 2 tahun lalu. Kita beralih ke Google. Alphabet Inc. atau Google awalnya didirikan sebagai perusahaan mesin pencari pada tahun 1998 dengan nama Google Inc. Sejak saat itu, Google telah menjadi mesin pencari paling populer di dunia yang memiliki 92% dari pasar pencarian global. Alphabet telah menjadi salah satu konglomerat teknologi terbesar di dunia dengan kapitalisasi pasar sebesar 1.75 triliun dolar pada 10 Maret 2022. Perusahaan membukukan laba bersih sebesar 76 miliar dolar pada pendapatan sebesar 257.6 miliar dolar untuk tahun 2021. Google mengumumkan niatnya untuk membeli perusahaan cyber security yang diperdagangkan secara publik Mandiant Inc. atau MNDT pada Maret 2022. Perusahaan ini seharga $23 per saham atau sekitar 5.4 miliar dolar, dan perusahaan yang berfokus kepada pengujian cyber security ini serta respon insiden cyber yang dilipat di dalam bisnis komputasi awan Google atau cloud untuk membantu mengamankan data cloud yang lebih baik. Itu dia rekap dari kondisi pasar minggu lalu. Dan bagaimana prediksi dari pasar minggu ini? Langsung aja kita mulai dari hari Senin 14 Maret, Eurogroup will do meeting. And hari Selasa 15 Maret, Industrial Production Year over year Januari-Februari China diperkirakan berada di 3.8% dari sebelumnya 4.3%. Retail sales year over year Januari-Februari China diperkirakan 3.5% dibanding sebelumnya 1.7%. Unemployment rate Januari GB diperkirakan 4.1 dan sama dengan sebelumnya 4.1%. Claimant count change Februari GB diperkirakan minus 25K dibanding sebelumnya minus 31.9K, and ZEW Economic Sentiment Index Maret Jerman diperkirakan berada di 24.6 dibanding sebelumnya 54.3. PPI month over month Februari US diperkirakan 1.1 dibanding sebelumnya 1.0%. NY Empire State Manufacturing Index US diperkirakan berada di angka 7 dibanding sebelumnya 3.1. Dan hari Rabu, tanggal 16 Maret, Balance of Trade Februari Japan diperkirakan berada di angka 2.000 miliar yen dibanding sebelumnya minus 2.191.1 miliar yen.
Inflation rate year over year Februari Kanada diperkirakan 5,4% dibanding sebelumnya 5,1%. Retail sales month over month Februari US diperkirakan 0,7% dibanding sebelumnya 3,8%, dan retail sales ex autos month over month Februari diperkirakan berada di 0,9% dibanding sebelumnya 3,3%, dan hari Kamis 17 Maret the Fed interest rate decision diperkirakan berada di 0,5% dibanding sebelumnya 0,25%. FOMC economic projection and the Fed Press Conference dan unemployment rate Februari Australia diperkirakan berada di 4,2% dibanding sebelumnya 4,2%. Ini masih sama. Selanjutnya, Bank of England rate decision diperkirakan berada di angka 0,75% dibanding sebelumnya 0,5%. Dan building permits Februari US diperkirakan berada di 1,86 dibanding sebelumnya 1,899 juta. Housing start Februari US diperkirakan berada di angka 1,68 juta dibanding sebelumnya 1,638 juta. Initial jobless claims 12 Maret diperkirakan berada di 222K dibanding sebelumnya 227K. Dan pada hari Jumat 18 Maret, inflation rate year over year Februari Japan diperkirakan 0,6% dibanding sebelumnya 0,5%. Bank of Japan interest rate decision diperkirakan minus 0,1% dibanding sebelumnya dan tetap di angka minus 0,1%. Dan existing house sales Februari US diperkirakan berada di angka 6,1 juta dibanding sebelumnya 6,5 juta. Itu dia prediksi dari forecast week ahead kali ini, dan bagi Mexian yang ingin melihat detail informasi langsung saja mengunjungi sosial media Mexico. Sampai jumpa Mexian!